Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Jumpa lagi bersama saya, A.A. Fadli. Hari ini kita akan membahas materi baru tentang meningkatkan citra profesi pustakawan di perguruan tinggi. Baik, untuk materi hari ini akan dibawakan kembali oleh sahabat saya, Megatri Herianto alias A. Megoy, yang kebetulan merupakan sarjana perpustakaan. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke A.A. Megoy untuk menyampaikan materinya. Silahkan, A. Megoy. Terima kasih, A. Fadli. Halo semuanya, apa kabar? Kembali lagi bersama saya, Megatri Herianto alias Megoy. Kali ini saya akan menyampaikan materi terkait bagaimana cara meningkatkan citra profesi pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi. Sebagai pustakawan di perguruan tinggi swasta, tantangan terbesar yang sering dihadapi adalah stigma bahwa profesi ini dianggap biasa saja atau kurang strategis dibandingkan dosen atau tenaga kependidikan lain. Padahal, pustakawan adalah guardian of knowledge dan mitra akademik yang vital. Berikut beberapa strategi untuk mengubah persepsi dan membuat profesi pustakawan lebih dihargai. Pertama, bangun komunikasi proaktif dengan pimpinan. Demonstrasikan kontribusi nyata. Seringkali pimpinan tidak menyadari peran pustakawan karena kurangnya sosialisasi. Buatlah laporan berkala yang menonjolkan dampak perpustakaan, seperti peningkatan akses literatur, dukungan penelitian dosen atau mahasiswa, atau inovasi layanan seperti support penelitian, cek plagiarisme. Poin B, buatkan laporan pekerjaan perpustakaan berbasis data, tentunya dengan menggunakan data. Misalnya, membuat laporan statistik pengunjung dalam kurun waktu tertentu, membuat laporan peminjaman, membuat survei kebutuhan koleksi buku kepada pengguna perpustakaan, lalu membuat program lain atau menambah sarana-prasarana jika dibutuhkan yang mendukung visi kampus, contohnya melakukan sosialisasi atau pelatihan digital repositori dan pelatihan literasi informasi kepada calon mahasiswa baru. Kedua, tingkatkan keterlibatan dalam proses akademik. Contohnya, poin C, lakukan kolaborasi dengan dosen. Misalnya menawarkan diri sebagai mitra dalam pengembangan bahan ajar, penyediaan referensi, atau pelatihan literasi digital untuk mahasiswa. Contohnya, mengadakan workshop citation management seperti Zotero dan Mendeley. Poin D, mendukung program penelitian. Contohnya mempromosikan layanan atau systematic review, membantu dosen atau mahasiswa dalam penelusuran jurnal ilmiah, atau menjadi co-author dalam publikasi yang membutuhkan keahlian pengelolaan referensi. Ketiga, tunjukkan profesionalisme dan keahlian khusus. Misalnya, poin I, mengikuti program sertifikasi dan pelatihan. Pustakawan atas instruksi pimpinan, mengikuti program sertifikasi profesi. Contoh, Certified Librarian dari IPI atau ALA, dan pelatihan terkait teknologi perpustakaan. Contohnya, melakukan Digital Librarianship, membuat big data untuk koleksi. Poin F, membuat publikasi tulisan dan atau melakukan presentasi di kegiatan workshop. Contohnya, mempublish tulisan artikel atau presentasi di seminar tentang peran strategis perpustakaan dalam mendukung World Class University. Keempat, manfaatkan teknologi dan inovasi. Contohnya seperti melakukan otomatisasi layanan dengan menggunakan aplikasi seperti Library Management System atau biasa disebut SLIMS atau chatbot untuk layanan 24 jam. Poin H, membuat konten kreatif di media sosial. Bangun citra melalui media sosial perpustakaan. Misalnya membuat konten di Instagram atau TikTok yang berisi tips riset, book review, atau virtual library tour. Kelima, membangun jejaring dan advokasi. Poin I, libatkan diri dalam organisasi profesi. Maksudnya adalah aktif di beberapa organisasi pustakawan, seperti Ikatan Pustakawan Indonesia, IPI, atau Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi, atau FPPTI, untuk memperluas pengaruh dan jejaring. Poin J, ajukan kebijakan yang mengikat. Maksudnya adalah dengan mengusulkan aturan kampus yang mewajibkan kolaborasi perpustakaan dalam kurikulum atau dengan penelitian. Keenam, ubah mindset sebutan pustakawan dari penjaga buku ke knowledge manager.
Gunakan istilah yang mencerminkan peran modern seperti information specialist, research support librarian, atau academic resource curator. Tunjukkan bahwa pustakawan adalah problem solver, misalnya dengan membantu mahasiswa menghindari plagiarisme atau menemukan sumber terbaik untuk skripsi. Dari pembahasan dan poin-poin yang sudah disebutkan, kunci utamanya supaya pekerjaan pustakawan tidak dianggap sebelah mata adalah konsistensi dan visibility, di mana pimpinan dan rekan sejawat akan menghargai pustakawan jika mereka melihat dampaknya. Mulailah dengan langkah kecil, seperti membuat monthly report atau laporan bulanan untuk mengukur pencapaian, lalu tingkatkan secara bertahap. Ingat, perubahan persepsi butuh waktu, tetapi bisa dicapai dengan strategi yang tepat. Bisa jadi selama ini kebanyakan mindset dari Civitas Akademika yang sering menganggap perpustakaan hanya tentang rak buku. Namun, pustakawan sebenarnya adalah mitra yang bisa membantu meningkatkan kualitas penelitian, pengajaran, dan bahkan akreditasi kampus melalui pengelolaan pengetahuan yang terstruktur. Dengan pendekatan ini, profesi pustakawan tidak hanya akan dilihat sebagai supporting unit, tapi sebagai strategic partner dalam ekosistem akademik. Demikian pemaparan dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe Dialektik Channel. Saya Megoy Tri Herianto undur diri. Kita kembali ke A.A. Fadli. Silahkan A.A. Fadli. Terima kasih. Baik, Amegoy. Demikian pemaparan dari sahabat saya, Mega Tri Herianto alias Megoy, yang berprofesi sebagai ahli bidang perpustakaan di STT Mandala. Baik, kita review saja poin-poin apa saja yang bisa meningkatkan citra profesi pustakawan di perguruan tinggi. Pertama, bangun komunikasi proaktif dengan pimpinan. Kedua, tingkatkan keterlibatan dalam proses akademik. Ketiga, tunjukkan profesionalisme dan keahlian khusus. Keempat, manfaatkan teknologi dan inovasi. Kelima, membangun jejaring dan advokasi. Keenam, ubah mindset sebutan pustakawan dari penjaga buku ke knowledge manager. Demikian 6 poin penting dalam meningkatkan citra profesi pustakawan supaya tidak dianggap sebelah mata. Baik, saya A. Fadli ingin mengucapkan banyak terima kasih dan jangan lupa subscribe Dialektik Channel, like dan komen channel ini supaya channel ini semakin berkembang. Saya butuh membeli beras untuk anak dan istri. Saya A.A. Fadli undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.